Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang dasar pengenaan pajak atau DPP dengan guru pembimbing Iva Nurmasari. Di sini kami terbagi 3 kelompok. Yang pertama adalah Panca Setiabudi, kedua Ramaditya, 3 saya sendiri Alian. DPP, apa sih DPP? DPP adalah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dalam kontrak atau perjanjian mengenai pajak BKP atau JKP harus disebutkan dengan jelas nilai DPP-nya. Jika penyebutan tersebut pajak tidak dipenuhi, maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis disebut dianggap dengan DPP menurut peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Dasar penanganan PPN. Dasar penanganan DPP adalah dasar untuk penghitungan PPN. DPP adalah jumlah harga jual, pergantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak. PPN dipungut penjualan atau pengusaha langsung dari konsumen dan belum disetorkan ke pemerintah disebut PPN terhutang. PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar penanganan pajak DPP yang meliputi dasar harga penjualan pergantian nilai impor, ekspor, atau nilai lainnya. Dengan rumusan PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Terus harga jual bernilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual berikut penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut pemerintah undang-undang ini untuk pemotongan harga yang dicantumkan dalam bentuk pajak. Nah, untuk selanjutnya akan disambung teman kami Panca Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu dosen Iva Nurmasari dan rekan-rekan mahasiswa. Sebelum saya melakukan presentasi, perkenalkan nama saya Panca Setiabudi dari kelompok 12. Berikut materi presentasi yang akan kami sampaikan mengenai contoh DPP harga jual. Misal, suatu perusahaan membeli harga tablet senilai 10 juta rupiah dengan biaya angkut 1 juta rupiah, maka DPP-nya adalah 11 juta rupiah. Contoh yang kedua, perusahaan membeli barang harga tablet senilai 10 juta rupiah dengan diskon 10% 1 juta, maka DPP diperoleh 9 juta rupiah. Contoh yang ketiga, harga barang tersebut sudah termasuk PPN senilai 11 juta rupiah, maka DPP-nya adalah 10 juta rupiah. Diperoleh dari 11 juta dibagi 110%. Untuk materi berikutnya mengenai DPP penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, hak cipta, paten, dan lain-lain. Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Berikut contoh DPP penggantian. Pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKPB sama dengan 10% dikali 20 juta rupiah, diperoleh 2 juta rupiah. PPN sebesar 2 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Materi selanjutnya DPP nilai impor, yaitu nilai berupa uang, dasar perhitungan biaya masuk, ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak, berdasarkan ketentuan perundangan-undangan kepabean. BKP tidak termasuk PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut contoh DPP nilai impor. Contoh PKP PT Nusa Properti mengimpor barang dengan nilai kos 200 juta rupiah dengan asuransi 20 juta, ongkos angkut 30 juta, biaya masuk ditetapkan 10% dari CIF, dan terdapat pungutan pabean lain sebesar 5 juta rupiah. Untuk mencari CIF,
mencari CIF, yaitu nilai barang ditambah biaya asuransi ditambah ongkos angkut, sama dengan 200 juta ditambah 20 juta ditambah 30 juta, maka diperoleh CIF-nya adalah 250 juta. Selanjutnya mencari biaya masuk, sama dengan 10% dikali CIF, sama dengan 10% dikali 250 juta, sama dengan 25 juta rupiah. Selanjutnya mencari nilai impor, yaitu CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan tagihan lain, maka 250 juta ditambah 25 juta ditambah 5 juta, maka di PP diperoleh 280 juta. Berikut sekian materi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Rama Adityo Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Pancastia Budi dan Halian yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya izinkan saya, Rama Aditya Nugroho, untuk melanjutkan untuk memaparkan materi mengenai DPP atau Dasar Pengenaan Pajak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai ekspor. Nilai ekspor yaitu berupa uang, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB. Tarif PPN ekspor sama dengan 0%, dikarenakan pada ekspor barang kena pajak berwujud, pada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan pada ekspor jasa kena pajak. Berikut adalah contoh soal dari nilai ekspor. Soal pertama yaitu PKPB melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor sebesar Rp10.000. PPN yang terutang sama dengan 0% dikali Rp 10.000, yaitu Rp 0. PPN sebesar Rp 0 tersebut merupakan pajak keluaran. Untuk contoh soal kedua yaitu PKPB adalah seorang eksportir pada bulan Oktober 2011 melakukan ekspor barang dengan nilai Rp 300 juta. Nilai ekspor DPP sama dengan Rp300 juta nilai ekspor. Selanjutnya adalah DPP dan nilai lain. Untuk pemakaian tersendiri, pemberian cuma-cuma DPP sama dengan HPP, PPN-nya sama dengan 10% dikali HPP. Untuk BKP yang awalnya bukan untuk diperjualbelikan, DPP sama dengan harga pasar wajar. Selanjutnya yaitu untuk penyerahan pusat cabang atau antar cabang, DPP sama dengan harga jual atau anggaran dikurangi laba kotor. 10% dikali harga jual atau 10% dikali harga jual atau penggantian dikurangin laba kotor. DPP dan nilai lain. Untuk penyerahan kepada pedagang perantara, DPP sama dengan nilai kesepakatan kepada pembeli. Untuk penyerahan melalui jasa lelang, DPP sama dengan harga lelang. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket, Biro Perjalanan dan Biro Pariwisata, DPP sama dengan 10%, tarifnya 10% dari jumlah tagihan dalam kurung PM tidak dapat dikreditkan, yaitu pajak masuk tidak dapat dikreditkan. DPP dan nilai lain. Untuk penyerahan emas perhiasan tercantum dalam Pemerintahan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2014. 20% tarif dari harga jual atau nilai penggantian. Penyerahan jasa pengurusan transportasi yang tagihannya terdapat biaya transportasi, itu terkena tarif 10% dari nilai yang seharusnya ditagih. DPP dan nilai lain, ini adalah contoh soalnya. CV Maju Express, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Jakarta, mendapat order pengiriman barang dari Jakarta menuju Surabaya dengan biaya pengiriman barang dari Jakarta sebesar Rp3.500.000 dari PT Merdeka.
pajak seharusnya tertagih sama dengan 10% dikali Rp3.500.000, yaitu sebesar Rp350.000. PPN-nya sama dengan 10% dikali Rp350.000, yaitu Rp35.000. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai DPP atau dasar pengenaan pajak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.